Hello semuanya, saya Rian Rizadinata. Kali ini kita akan membahas salah satu brand terkenal di bidang coffee shop, yaitu Starbucks. Tapi kali ini kita akan membahas Starbucks dengan sedikit berbeda, di mana dia sekarang telah membuat suatu produk baru yang dimana bisa kita dapatkan di berbagai supermarket di Indonesia. Inilah dia Starbucks Ready to Drink. Sesuai dengan namanya, Starbucks ini adalah Starbucks dengan konsep ready to drink, di mana produk ini sudah bisa didapat di beberapa gerai-gerai Alfamart yang ada di Indonesia. Saya dapat ini di Alfamart dekat rumah, di mana Starbucks ini memberikan suatu nuansa yang berbeda, yang sangat mengkagetkan bagi kita yang memang tahu Starbucks. Ya, kenapa dia mencoba atau membuat varian dengan konsep kaleng? Dengan konsep kaleng ini, dia telah merambah pasar di industri global. Ya, yang biasanya kita temukan hanya di beberapa gerai coffee shopnya, sekarang dia telah menawarkan produk ini di beberapa gerai supermarket yang ada di Indonesia. Nah, tapi di balik strategi dia merambah pasarnya di global, ternyata ada satu secret kolaborasi yang ada di brand ini. Ya, teman-teman juga pasti tahu ternyata Starbucks kolaborasi dengan salah satu brand retail juga yang ada di dunia, yaitu Nestle. Kok bisa salah satu brand coffee shop ternama berkolaborasi dengan salah satu brand juga yang sudah ada di pasar, yaitu Nestle? Kenapa Starbucks sampai mau atau Nestle sampai mau berkolaborasi dengan Starbucks? Nah, ternyata di tahun 2018 mereka telah melakukan kerjasama yang dimana Nestle sepenuhnya mengambil pasar global dengan brand Starbucks itu sendiri. Dengan demikian, Nestle sangat terbuka untuk memasarkan brand dengan konsep ready to drink ini ke seluruh pasar dunia. Bayangkan, Nestle menjadi salah satunya atau satu-satunya lisensi abadi dari pihak Starbucks untuk dapat memasarkan produk kaleng ready to drink ini ke dunia. Sungguh gila yang saya rasakan, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini salah satu kolaborasi yang baiknya kita pelajari. Nah, kenapa dua brand bisa mau berkolaborasi? Nah, jadi kerjasama ini hanya untuk brand ready to drink yang ada ini ya. Jadi kalau untuk Starbucks coffee shopnya itu tidak berkolaborasi. Jadi Starbucks masih sepenuhnya mempunyai haknya dia untuk di gerai coffee shopnya. Tapi kalau untuk konsep kaleng atau ready to drink ini, nah ini adalah sebuah kolaborasi. Dan jangan heran di packagingnya ini atau kemasannya ini ada salah satu brand kecil nongol ya, brand kecil nongol yaitu Nestle, ada di ada di sini. Jadi diimport oleh PT Nestle Trading Indonesia. Jadi ini adalah salah satu strategi kolaborasi. Jadi bukan sepenuhnya milik dari Starbucks, ingat ya. Nah, kita akan bahas satu persatu apakah Starbucks ready to drink dengan konsep kaleng ini worth it untuk kita beli. Nah, sekarang kita fokus dulu pertama dari segi packagingnya. Nah, di packaging ini kita lihat seluruhnya dibalut dengan konsep Starbucks ya. Kita lihat warna hijaunya ya, warna hijaunya sudah mencerminkan ini adalah brand Starbucks. Hampir tidak ada nuansa Nestle-nya. Ini benar-benar dibalut untuk mencerminkan
ini adalah brand Starbucks, dari logonya, dari warna hijaunya, dari konsep garis-garis ini. Nah, ini semua cenderung mengikuti brand dari Starbucks ya. Dari depannya kita lihat di sini ada tulisan Starbucks dengan double shoot. Nah, espresso gitu, dengan bahasa Indonesia juga ada minuman kopi susu atau milk coffee drink ya. Dengan ya ini semuanya rata-rata semua konsep kaleng mengisi seperti ini. Ada juga tentang nutrisinya seperti apa dan lain-lain, nilai gizinya. Dan saya rasa ini kalau kita lihat di salah satu showcase Alfamart misalkan, dia akan tergeletak di sana. Ini sudah terlihat bahwa ini adalah Starbucks ya. Jadi benar-benar strateginya adalah dia benar-benar menonjolkan sisi dari Starbucks. Nah, kenapa Nestle mau kecil aja ya? Nah, ini adalah sebuah strategi menurut saya. Tapi itu kalau teman-teman punya pandangan tersendiri, kenapa Nestle nggak mau condong juga brandnya? Kenapa hanya Starbucks aja yang condong? Nah, tulis di komentar ya. Nah, dari kemasan atau packaging Starbucks di sini kita belajar yang namanya brand awareness, teman-teman ya. Jadi kesadaran merek gitu ya. Jadi apakah kita melihat dengan sadar merek itu sendiri? Jadi memang sengaja, sengaja Starbucks benar-benar konsepnya Starbucks. Jadi supaya kita lihat di showcase, plok, nah langsung ada tulisan Starbucks. Nah, kita yang awam, yang biasanya kita ketemu dengan konsep-konsep kopi seperti Nestle atau kopi-kopi lainnya. Nah, sekarang ada satu konsep kaleng Starbucks. Nah, mata kita langsung tertuju pada si kecil imut ini ya. Oke, nggak Abdul rasanya kalau saya nggak nyoba produk ready to drink dari Starbucks X Nestle ini. Jadi kita harus coba. Yang pertama, ini adalah varian rasa espresso latte. Jadi ternyata di Indonesia ini hanya ada 2 varian aja. Jadi belum sepenuhnya semuanya bisa masuk ke Indonesia. Jadi yang ada dan saat ini dipasarkan itu dari rasa espresso latte dan juga rasa mocha ya. Mocha. Jadi ada 2 rasa ini berwarna coklat dan juga ungu ya. Seperti mirip dengan Nestle kopi yang kita lihat pada umumnya. Tapi apakah rasanya sama? Ya. Jadi kita coba. Aku akan nyoba yang namanya espresso latte. Jadi kita coba dulu. Dengernya aja udah ini konsep ini konsep kaleng dan kita akan coba. Saya nggak sempet ngaduk, cuma kita coba ya. Espresso latte ya. Jadi ini memang ada cenderung manisnya sedikit ya. Tapi enak. Jujur kalau konsep kopi yang pada umumnya ini terbilang enak. Dibilang mirip sama beberapa kopi kaleng lainnya, sedikit mirip. Karena mungkin memang ini adalah tertuju pada segmen pasar yang ada gitu ya. Nanti akan kita bahas ya. Ini espresso latte pahit-pahit sedikit tapi manis-manis sedikit ya. Jadi nggak sepenuhnya pahit. Nah, kenapa nggak sepenuhnya pahit? Karena kita tahu kalau kita jualan dengan konsep pasar global, nggak semua orang mau kopi itu rasa pahit ya. Apalagi orang yang masuk Alfamart itu bukan mencari kopi aja. Jadi dia mencari rasa yang memang harus tetap manis. Jadi jangan kaget dan jangan marah. Kita yang pecinta Starbucks yang ada di Grey Coffee Shop-nya, jangan marah. Karena memang konsep ready to drink ini diharapkan dikonsumsi dengan banyak orang yang memang belum pernah merasakan sensasi Starbucks-nya. Nah, jadi banyak kan orang yang tahu logonya aja, tapi nggak pernah rasain kopi Starbucks ini. Oke, mokanya dia warna ungu ya. Coba ya. Ya.
Enaknya apa ya, konsep kaleng ini dia setelah dibuka pek, jadi ada rasa enaknya. Kita coba ya, ini yang mocha. Oke, nah rasa mocha memang saya lihat di beberapa reviewnya itu mirip dengan Nestle rasa mocha juga ya. Tapi sebenarnya setelah saya rasakan beberapa kali, nah sebenarnya mocha ini sedikit berbeda. Dia sedikit agak pahitnya sedikit sih. Memang secara keseluruhan tetap manis ya. Dua rasa ini dari mocha dan juga espresso latte, dua-duanya manis ya teman-teman. Jadi nggak ada yang benar-benar pahit seperti kopi shop pada umumnya. Jadi memang dia tujuannya balik lagi kita yang memang suka dengan brand Starbucks tapi nggak pernah rasain kopinya karena mungkin relatif harganya lumayan mahal. Nah dengan konsep ini mereka bisa langsung merasakan ya. Cuman kenapa nggak rasanya itu benar-benar seperti di gerai kopi shop Starbucksnya? Mungkin saja mereka ingin pasar itu nggak nolak di awal ya. Jadi nggak benar-benar nolak. Jadi kalau dirasain kopinya serut pahit gitu ya, mereka bukannya langsung mengkonsumsi ulang lagi tapi akan mencaci maki Starbucks itu sendiri. Nah makanya dia akan memadukan rasa manis juga ya, karena apalagi pasar Indonesia juga belum sepenuhnya suka sama kopi yang rasa pahit ya. Nah jadi dua rasa ini dari mocha dan espresso latte itu dua-duanya enak dan pasti akan disukai sama pasar global ya. Nah dari harga ini, harganya adalah 15 ribuan ya. Dibilang ada 50% peningkatan harga dari brand kopi shop lainnya. Biasanya kalau dari brand kopi kaleng pada umumnya dia relatif harganya 9 ribuan sampai 10 ribuan. Nah di sini harga 15 ribu berarti dia adalah salah satu minuman kaleng di Alfamart atau Indomaret dan lain-lain yang terbilang relatif cukup tinggi harganya. Tapi kalau kita bandingkan dengan produk Starbucks yang dijual di gerai Starbucksnya, ini adalah produk Starbucks yang paling termurah. Nah sekarang pertanyaannya adalah worth it nggak kalau kita beli? Nah ya, ini adalah pertanyaan yang sangat susah, tapi saya harus jawab. Buat teman-teman ini misalkan ada yang mau coba gitu, tapi ngelihat harganya 15.000 langsung males untuk beli ya. Overall untuk produk viral seperti ini, karena dua kolaborasi menjadi satu jadi viral, ini produk yang wajib kamu coba ya. Dicoba itu wajib. Kenapa? Karena ini rasanya tidak mengkagetkan. Rasanya itu sangat nikmat buat kamu terima di lidah ya. Jadi dengan 15.000 kamu akan merasakan kepuasan. Yang pertama kamu bisa merasakan Starbucks itu sendiri, kamu punya value untuk membeli brand ini atau produk ini. Rasanya juga relatif nikmat. Tapi apakah kamu mau beli untuk selanjutnya? Itu tergantung dari teman-teman juga ya. Kalau saya mungkin dari 1/2 bulan atau 3 bulan saya akan mencoba lagi atau memproduksi atau membeli ini lagi. Tapi untuk kesehariannya mungkin saya masih memilih kopi kaleng yang ada selain ini ya. Jadi tentukan sendiri dari teman-teman. Strategi kolaborasi adalah strategi yang saat ini lagi hits dan tren untuk kita coba di dunia bisnis atau perusahaan yang kita miliki. Contohnya kita mengenal yang nama Citato sama Indomie berkolaborasi, viral di sosial media, akhirnya jadilah produk yang sangat dicari. Dan karena ada dua demand yang menjadi satu, kita juga mengenal ketika McDonald dengan BTS. Nah, kolaborasi Ciamik itu akhirnya viral juga di sosial media. Ini juga salah satu kolaborasi yang menurut saya sangat tepat bagi Nestle maupun Starbucks karena kedua-duanya sama-sama menguntungkan, sama-sama memperoleh profit. Semua ini adalah
strategi yang memang sekarang sangat tepat bagi kita yang punya bisnis ya. Untuk memperoleh profit, untuk kita brand baru, sebaiknya kita berkolaborasi dengan brand yang sudah terkenal atau sudah punya demand-nya. Dengan demikian, dua brand itu akan mengakibatkan sebuah demand atau permintaan yang sangat besar untuk kedepannya. Nah, segitu dulu video kita tentang konsep Starbucks ready to drink yang memang dia kolaborasi dengan Nestle. Sangat menjadi sebuah pelajaran buat kita membuat bisnis baiknya gimana, dan semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya Rian Dicadinata, terima kasih dan sampai jumpa.